Untuk menginstal PyDroid kita bisa buka Play Store. Kemudian kita kan PyDroid. Nah, itu sudah ada PyDroid 3. Nah, sudah tampil PyDroid 3, IDE for Python 3. Langsung saja, sudah yakin ini aplikasinya udah oke, install saja. Install. Kita harus bersabar menunggu aplikasi ini terdownload semua dan terinstall. Ini pasti tergantung kecepatan internet kita. Oke, hampir selesai, sudah 80-an persen, 90-an persen, dan akhirnya 100% kemudian diinstal. Nah, ini sudah siap, sudah terinstall, kita open. Oke, ini sudah siap untuk digunakan. Kita bisa menggunakan program yang tadi digunakan di EduBlock, yaitu memberi ucapan selamat datang pada pengguna. Nama pengguna sama dengan input. Masukkan, oh ini, masih ingat, isikan nama Anda. Nah, begini. Kemudian di sini ada label sama dengan selamat datang, koma spasi. Dan di belakangnya adalah nama pengguna. Terus print label. Oke, programnya sudah selesai. Ini bisa di run. Ini ada tombol ke arah kanan, play. Ini biasanya run, ini belum kita coba. Dan ini ada file. Nah, memang benar kalau kita mau menyimpan kita menggunakan file. Ini kemudian kita save as. Save as mau disimpan di mana? Misalnya disimpan di home. Ya, ini di home, kita select folder. Ya, diberi nama apa? Ucapan selamat. Dan save. Oke, sudah tersimpan. Ini coba kita klik yang di kanan bawah. Ya, benar ternyata itu adalah tombol run. Ini sudah dijalankan sesuai dengan apa yang dicoba di EduBlock. Zainuddin, kemudian di enter. Tuh, selamat datang Zainuddin. Program finish. Ini adalah cara pertama untuk menjalankan program atau biasa disebut dengan melakukan run program. PyDroid juga bisa digunakan untuk mendebug program. Jadi kita bisa memeriksa kira-kira bagian mana dari program kita yang salah. Mendebug, besok akan kita dalami tersendiri. Ini hanya sebagai awalan saja untuk menunjukkan bahwa di PyDroid ada fitur mendebug. Ini akan sangat dibutuhkan kalau besok sudah membuat program yang banyak barisnya, itu misalnya lebih dari 1000 baris. Secara sintak atau tata bahasa Python tidak ada yang salah. Tapi ketika di run, ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Jadi pasti ada kesalahan atau ada bug. Nah, kalau ada 7000 baris, kita harus meriksa baris demi baris, itu kan nonsense ya.
kita pasti akan mengarah ke baris-baris tertentu yang kemungkinan ada kesalahan. Nah, kita bisa menghentikan program di situ dengan memberi tanda merah atau istilahnya breakpoint. Nah, namanya juga merah ya, breakpoint. Nah, baru kita periksa ada kesalahan tidak di situ. Nah, untuk sementara karena ini hanya memberi gambaran saja dan programnya juga hanya 3 baris, dilihat saja juga kelihatan. Ini hanya sekedar mendemokan, memberitahu bagaimana caranya. Oke, untuk mendebak paling tidak harus ada 1 baris yang dieksekusi untuk pertama kali. Jadi kita bisa menghentikan running program nanti pada baris tertentu, tapi jangan di baris pertama. Jadi paling tidak di baris kedua. Ini karena hanya 3 baris program ya, berarti baris kedua dan baris ketiga. Kemudian kita run seperti biasa, run begini. Terus nanti dia akan berhenti pada baris kedua. Oleh karena ini hanya 3 baris ya, hanya sekedar mendemokan saja, tidak begitu berarti debuggingnya ini. Tapi nanti kalau punya 30.000 baris dan kita menemukan adanya kesalahan dari program kita secara logika, maka cara debugging ini akan sangat berarti. Sebelum kita run, kita buat supaya tampilannya vertikal, karena nanti akan ada banyak window. Sementara kalau di handphone itu agak susah kalau melihat beberapa window tetapi secara horizontal. Oke, ini sudah secara vertikal, berarti kita bisa klik run. Nah, berarti dia sudah menjalankan baris pertama ini. Ini ada isikan nama Anda. Berarti kita bisa isikan nama di situ. Misalnya saja seperti tadi. Zainuddin. Kemudian kita enter. Ya, ini dia sudah melompat ke baris kedua. Berarti yang baris pertama tadi sudah dijalankan. Ini seharusnya nama pengguna isinya adalah Zainuddin karena hasil perintah input adalah Zainuddin. Kita bisa melihatnya dengan AdWatch. AdWatch, apa yang mau dilihat di situ? Di situ misalnya nama pengguna. Nah, ini nama penggunanya Zainuddin. Kita bisa melanjutkan untuk menjalankan baris kedua dengan step. Tapi kita bisa siapkan misalnya variabelnya nanti mau diamati nilainya. Jadi dengan AdWatch lagi, kita ingin mengamati label. Apakah labelnya nanti berubah sesuai harapan atau tidak. Ini labelnya masih error karena belum dijalankan. Kita bisa lanjutkan dengan step. Ya, dia sudah pindah ke baris ketiga. Ini panahnya. Terus ini labelnya sudah ganti. Selamat datang Zainuddin. Jadi nanti pasti kalau baris ketiga ini dijalankan, print label yang tertera di sini adalah selamat datang Zainuddin. Karena labelnya isinya selamat datang Zainuddin. Coba kita step lagi. Ini selamat datang Zainuddin. Jadi walaupun simple, sederhana, PyDroid yang ada di handphone itu sudah cukup fiturnya untuk digunakan sebagai sarana belajar Python.